Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga Allah merahmati kita dengan umur dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Dan semoga Allah merahmati kita dengan hidayah dan inayah sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Ramadan yang baru saja meninggalkan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan memang telah pergi, malam-malam ganjil saat kita berburu Lailatul Qadar juga telah berlalu. Tapi apa yang menjadi Ramadan mulia masih bersama kita. Apa yang menjadi malam Lailatul Qadar juga bersama kita. Rasulullah mewariskan Al-Quran untuk kita ikuti, kita fahami, kita jalankan sepanjang hari, kita jalankan sepanjang pekan, kita jalankan setiap bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang umur kita, agar kita menjadi mulia. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama memasuki bulan Syawal, merayakan Idul Fitri dan berlebaran. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta hilaf kita. Para sahabat dari DKM, dari yayasan, seluruh lapisan masyarakat yang telah membantu sehingga terlaksananya acara-acara ritual, keibadahan, silaturahmi, dan banyak hal lagi di bulan suci Ramadan. Semoga melekat di dalam hati, pikiran, dan persatuan kita di dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, andai seorang muslim mampu menjaga diri tidak bermaksiat kepada Allah setiap hari, maka setiap hari dia akan menemukan Idul Fitri, setiap hari dia akan berlebaran, setiap hari baginya adalah hari raya yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon maafkan kami yang belum mampu melayani semua secara maksimal jamaah Masjid Silaturahim selama bulan Ramadan kemarin. Kita berharap hari-hari ke depan sampai Allah insya Allah tetapkan kita bertemu lagi dengan Ramadan, Allah satukan kita di dalam keimanan, ketakwaan, dan keberkahan serta ridhonya. Dengan ini kami juga mengajak dan mengundang kepada seluruh jamaah untuk membantu, menolong, dan memakmurkan masjid yang kita cintai ini bersama-sama. Jazakallahu khair katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi wassairina ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah salat Id yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu hari-hari, malam-malam yang penuh dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan atas kita semua. Anugerahkan bagi kita kaum muslimin disebabkan hadirin sekalian turunnya kitab suci Al-Quran yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam tersebut Allah menerangkan, menjelaskan urusan-urusan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita yang penuh dengan hikmah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kita semua akan keutamaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 1 bulan penuh. Itu bulan Ramadan yang dulu merupakan bulan yang tak dikenal,
menjadi bulan yang mulia. Baik siangnya maupun malamnya, Allah jadikan kita semua sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bahkan tarikan nafas kita masuk dalam hitungan tasbih. Tidur kita Allah Subhanahu wa taala hitung dalam hitungan ibadah. Semua hadirin sekalian disebabkan karena kemuliaan Al-Qur'an ini yang kurang mendapatkan perhatian dari kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan yang amat banyak dalam Al-Qur'an mengenai kedudukan Al-Qur'an dan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, bersatu di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu bagi mereka, pintu rahmat dan keberkahan yang tak terhingga. Oleh karena itu berlalunya waktu-waktu yang penuh dengan rahmat dan keberkahan yang begitu indah bagi kita semua, semoga tidak berlalu begitu saja. Siapa-siapa yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan, begitu pula mendekatkan diri kepadanya, menjalankan ketaatan, lalu berlalu bulan Ramadan, dia kembali hadirin sekalian kepada perilaku sebelumnya, maka orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang telah hadirin sekalian menghancurkan apa-apa yang dikumpulkan dari berbagai macam kebaikan. Perlu kita ingat hadirin sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Walaupun Ramadan telah berlalu, begitu pula malam Lailatul Qadar, ketahuilah Al-Qur'an masih bersama kita. Dengan sebab Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan tersebut. Man kana ya'mudu Ramadan fa inna Ramadhana qad mat. Siapa-siapa yang beribadah atau menyembah Ramadan, Ramadan telah berlalu. Tapi wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Begitu pula hadirin sekalian, kitabnya masih hadir bersama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua berkumpul bersatu, berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jaminan bagi kita untuk keselamatan kita. Begitu pula persatuan kita dengan kebersamaan dan persatuan, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu rahmat, keberkahan dan kemenangan yang tak mungkin hari kalian dapat dikalahkan oleh kekuatan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal kemampuan kalian. Menjaga petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali kitabnya. Kalian jaga apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalamnya, baik dari bimbingan-bimbingan yang membimbing kita menuju kemuliaan. Demikian pula peringatan-peringatan yang mengingatkan kita akan jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam kehancuran, kebinasaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini merupakan penutup dan pesan yang amat indah. Pesan yang disampaikan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya sebelum beliau wafat. Begitu pula pesan yang disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Begitu pula pesan yang disampaikan oleh para nabi kepada umat mereka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Islam merupakan nama yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan ridhai bagi kita. Maka jangan gantikan nama Islam dengan nama-nama yang lain. Oleh karena itu, kelemahan, kemunduran dan kehancuran kita semua disebabkan kita meninggalkan nama Islam, lalu kita gantikan dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berikan rekomendasi ataupun hadir sekalian izin baik dalam kitabnya. Demikian pula tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai bagi kita adalah al-Islam. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Apabila seorang bertanya kepada kita tentang identitas kita, katakan ana muslim. Wa nahnu muslimun. Kemanapun kita pergi, menjumpai saudara kita yang muslim, jangan kita bertanya hadirin sekalian latar belakang kelompok, golongannya, organisasinya, partainya. Tapi hadirin sekalian jemput dirinya
Jemput dirinya dengan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan pandangan yang sinis, bukan bertanya apa mazhabmu, apa golonganmu. Semua ini hadirin sekalian tidak pernah ada pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab berasal hadirin sekalian dari ijtihad manusia, tapi bukan identitas kita. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman dalam suratul Maidah pada ayat-ayat terakhir yang Allah turunkan dalam kitabnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku. Kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan kitab petunjuk yang akan mengantarkan kita menuju kemuliaan Allah dan menerima serta meraih nikmat yang benar-benar telah disempurnakan oleh Allah dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridai bagi kalian Islam sebagai din bagi kalian, bukan nama-nama yang lain. Oleh karena itu dengan tegas Allah jadikan Islam sebagai sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Islam adalah sibghatullah, celupan Allah yang tidak akan pernah luntur. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang celupannya lebih baik dari Allah? Celupan ini, nama ini yang akan mengantarkan kita menuju kemuliaan dunia, demikian pula menuju kemuliaan di akhirat. Apabila Islam hadirin sekalian yang menjadi nama bagi kita semua, yang kita ridhai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kita pergi, baik menuju ke Asia, menuju hadirin sekalian benua Eropa, menuju benua Amerika, Afrika, kemanapun kita pergi, kita akan menjumpai saudara-saudara kita. Ada perbedaan pendapat, tapi yang jelas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Begitu pula hadirin sekalian rukun Islam kita pun sama. Dan Allah mengajak kita untuk berlomba-lomba berbuat ihsan atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keislaman kita kepadanya. Oleh karena itu kalau kita menyaksikan kehidupan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka meninggalkan kejahiliahan mereka, masuk ke dalam Islam, mereka meninggalkan semua fanatisme jahiliyah yang pernah hadirin sekalian mewarnai kehidupan mereka, mencabik-cabik persatuan mereka, menumpah darahkan mereka, dan membuat mereka menjadi bangsa-bangsa yang hina. Satu hari Salman Al-Farisi ditanya oleh salah seorang dari suku bangsa Arab yang terkemuka. Pertanyaan ini hadirin sekalian bukan bertujuan untuk bertanya, tapi tujuannya untuk merendahkan dirinya, karena beliau berasal dari Persia, bukan dari bangsa Arab. Di tengah-tengah bangsa Arab terdapat kebanggaan yang merupakan sisa-sisa jahiliyah yang dihancurkan dan dihapuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang syaitan berusaha kembali untuk menghidupkan kesukuan tersebut. Orang ini bertanya kepada Salman, "Man abuka ya Salman?" Siapa orang tua kamu? Apa perlunya hadirin sekalian dia bertanya mengenai hal ini? Kita tahu seorang di saat bertanya "Man abuk?", maka pertanyaan tersebut untuk menunjukkan bahwa orang tuanya lebih baik dari orang tua tersebut. Dijawab, "Abil Islam wala abali siwa." Ayahku adalah Islam dan aku tidak memiliki ayah selain dari Islam. Ayahnya seorang musyrik, dia seorang muslim, maka terputus hubungan antara anak dan ayahnya. Sedangkan dia menjadi muslim, dia masuk hadirin sekalian di tengah-tengah masyarakat Islam. Islam yang menjadi hadirin sekalian naungan yang menaungi mereka. Begitu Salman mengucapkan "Abil Islam", Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan ucapan tersebut. Dia mengatakan, "Wa ana abil Islam", saya juga orang tua saya Islam. Ini kebanggaan yang dirasakan oleh mereka yang beriman, bukan kesukuan. Bukan hadirin sekalian fanatisme jahiliyah seperti yang sedang berkecamuk di tengah-tengah umat Islam pada saat ini, masing-masing membanggakan kelompok maupun golongan mereka. Lalu beliau langsung hadirin sekalian mengucapkan kata-kata dan untayan yang amat indah. Kunna adillah fil jahiliyah. Dulu kita adalah bangsa-bangsa yang hina dalam masa jahiliyah. Fa'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Dulu kita menyembah berhala.
memakan bangkai, meminum darah, mencabik-cabik persatuan kita, berperang hanya disebabkan persoalan yang kecil. Allah muliakan kita dengan Islam dan satukan hati kita dengan ikatan keimanan, bukan lagi dengan kesukuan, bukan lagi dengan kebangsaan dan fanatisme jahiliyah yang lain. Oleh karena itu Allah tegaskan pada kita semua, kebersamaan kita bukan kebersamaan dalam kesukuan maupun kebangsaan, bukan juga kebersamaan dalam nusantara, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bersaudara. Ikatan di antara mereka, kebersamaan di antara mereka, kebersamaan atas dasar ikatan iman. Ini yang akan menyelamatkan kita, ini yang akan membangun kemuliaan, kejayaan bagi kita apabila kita bersatu dalam iman. Kalau ada pertentangan, perselisihan di antara kita, fa aslihu baina akhwaikum, perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian, persaudaraan dalam iman. Ingatkan agar dia kembali kepada Allah dan bersatu bersama saudara-saudaranya. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah agar rahmat Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kalian. Dengan kita bersatu dalam kebersamaan, dalam iman, Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu rahmat. Oleh karena itu hadirin sekalian, rahmat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu keluarga, dari satu masyarakat apabila sebahagian berpaling dari sebahagian yang lain, bahkan dari satu majelis apabila terdapat di tengah-tengah mereka orang yang bermusuh-musuhan, memutuskan rahimnya, dari majelis tersebut rahmat Allah akan diangkat dari mereka. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yujalisna qati'ur rahim. Orang yang memutuskan rahimnya jangan duduk di tengah-tengah majelis kita. Seorang sahabat Nabi langsung bangun mendengarkan ucapan Rasul, dia keluar. Majelis Rasulullah masih berlangsung, tidak lama kemudian dia balik. Rasulullah bertanya pada orang tersebut, dari mana kamu datang? Kamu meninggalkan kami kemudian kamu kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, antara saya dan salah satu kerabat saya terputus hubungan saya. Saya mendengarkan ucapan kamu, saya tidak menginginkan majelis ini terputus dari rahmat Allah karena ulah perbuatan saya. Maka saya memperbaiki hubungan saya agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya atas kita semua. Bagaimana sensitifnya mereka dalam menjaga hubungan rahim. Sedangkan kita kaum muslimin saat ini ingin mengharapkan kemenangan, kejayaan dan kemuliaan, tapi kita memutuskan hubungan di antara kita hanya disebabkan hal-hal yang sepele, membangun kecurigaan. Oleh karena itu apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi sebelum beliau wafat, beliau berkata apa? Allahumma inni a'udzubika min zamanin kathura fihi al-munafiqun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari waktu dan zaman di mana orang-orang munafik berkembang biak begitu banyak. Wa sa'a fihi dhunun, di mana buruk sangka telah betul-betul meresap ke dalam hati masyarakat dan umat. Wa suddiqa fihil kadhib, orang yang pendusta dipercayai omongannya. Wa kudziba fihi shadiq, sedangkan orang-orang yang jujur diingkari dan tidak dipercaya. Orang yang mengajak kepada Allah, bersatu di jalan Allah, kembali kepada kitab Allah, membangun persaudaraan agar tumbuh kecintaan di antara kita, yang membuahkan kemenangan dan kemuliaan diabaikan. Tapi yang mengajak kepada fitnah, perpecahan, permusuhan, pertentangan disambut dan diikuti. Apa ini bukan zaman yang amat mengerikan, menakutkan? Oleh karena itu mari para jamaah sekalian, kita merupakan jamaah kecil di tengah-tengah masyarakat Islam yang begini besar. Mari mulai saat ini hilangkan sekar-sekar di antara kita. Hapuskan kecurigaan sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhkan kebanyakan buruk sangka kita. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena kebanyakan buruk sangka ini dosa. Dosa yang akan membuat umat kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin sekalian, kita bangun masyarakat kita dalam kecintaan kepada Allah. Demikian pula bekerja sama di jalan Allah, berjuang semata-mata di jalan Allah, dan kemenangan akan datang kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau perjuangan kalian lakukan, kalian perjuangkan untuk Allah, demi membela kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, demi hari sekali memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, Allah akan membela kalian. Tapi kalau perjuangan kalian bukan untuk Allah, untuk kelompok, untuk golongan, untuk suku, untuk bangsa, membangun kefanatikan, maka yang akan datang kemurkaan dan azab Allah.
Oleh karena itu kita menentang isu-isu dan slogan Islam Nusantara. Begitu juga Islam Arab, karena Arab tidak identik dengan Islam. Arab yang sejalan dengan Islam, kita hadirin sekalian sebutkan mereka sebagai muslimun. Tapi yang berpisah dari Islam, yang menjauh dari Islam, mereka merupakan sisa-sisa kelanjutan dari Arab jahiliyah yang mengikuti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Oleh karena itu yang harus kita lakukan, mengislamkan Nusantara, mengislamkan Arab, mengislamkan seluruh umat. Dan kemuliaan di sisi Allah bukan karena suku maupun bangsa, bukan pula karena golongan maupun warna kulit, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Ini kemuliaan bagi kita semua. Semoga hadirin sekalian, setelah Idul Fitri ini kita dapat bersama-sama kumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah di mana Allah menurunkan rahmatnya, rumah di mana Allah mencurahkan ampunannya bagi kita semua, rumah yang akan mempersatukan kita semua. Dan mari kita bangun hadirin sekalian, jamaah kita di masjid dalam kebersamaan kecintaan kepada Allah, menghapuskan kecurigaan. Apabila ada perbedaan pendapat mazhab satu dengan lainnya, ini pendapat manusia yang kembali kepada riwayat-riwayat yang berbeda, tapi dalam syariat kita bersatu, dalam pendapat kita berbeda-beda. Mudah-mudahan hadirin sekalian, dengan sebab ini Allah mendidik kita untuk menumbuhkan kecintaan di antara kita tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang tidak berarti, dan Allah akan melimpahkan rahmat ampunannya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Walil mu'minina Allahumma aslih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun wa ta'alau jami'an nukabbirullaha wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma inna ilaika tubna ya Rabbana ilaika min dhunubina wa sayyiatina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang singkat pada pagi hari ini, setelah kita selama 1 bulan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik dengan siyamnya maupun qiyamnya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, semoga tidak hanya berlalu begitu saja, tapi merupakan fondasi yang kita bangun dengan rahmat Allah yang akan membangun kebersamaan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari bersama-sama kita saling memaafkan, melupakan hadirin sekalian apa-apa yang dilakukan saudara kita terhadap kita bagaimanapun besarnya. Begitu pula kita berharap dari saudara-saudara kita juga untuk membuka pintu hati mereka dalam memberikan maaf. Dan memberikan maaf dalam kesempatan ini akan membuka pintu ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan kepada para sahabat nabinya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika putrinya dituduh dan difitnah berbuat zina, Allah perintahkan Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya untuk memberikan maaf. Lalu Allah katakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin untuk memberikan maaf? Apa kalian tidak menginginkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memberikan maaf terhadap kesalahan saudaranya, melupakan apa-apa yang pernah dilakukan, Allah akan melupakan dosa kesalahannya di masa yang lampau. Ini yang kita harapkan. Semoga dengan pertemuan Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita semua ke dalam fitrah kita sebagaimana bayi yang baru lahir ke dunia ini. Maka mari para jamaah sekalian, kita saling memaafkan satu dengan lainnya, melupakan kesalahan saudara kita, bahkan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi mereka semuanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita semua untuk menerima petunjuk dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ansur ibadakal mu'minin, Allahumma wahhid sufufal muslimin, Allahumma aslih umural muslimin, Allahumma arham ya rabbana ibadakal muslimin, Allahumma ijma' kalimatana walumma sya'thana, Allahumma alif baina qulubina waghfir lana ya rabbana ma madha min dhunubina wa aslih ahwalana. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa la hawla wa la quwwata ya rabbana ala ta'atika wa la tarki ma'siyatika illa bihawlika wa quwwatik. Allahumma ja'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun wa ja'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun wa ja'alna min awliyaika fa inna awliyaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin al muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا